Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad ballaghna fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah rumah ilmu Asyams beserta adik-adik semua yang luar biasa membawa buku catatan. Jadi serasa dak-dikduk karena dicatat sama adik-adik. Masya Allah. Baik hadirin sekalian, pada malam hari ini kami akan menyampaikan sebuah kisah teladan. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari kisah yang disampaikan. Kisah ini adalah kisah yang terjadi di masa lampau. Peristiwanya terjadi persis pada malam Id, malam yang penuh keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua. Ketika itu berkatalah seorang istri kepada suaminya, "Wahai suamiku, besok hari raya dan anak kita belum punya baju baru." Mereka sedih, sedangkan tetangga kita sudah menyediakan baju baru buat anak-anaknya. Ini disebabkan karena engkau israf, begitu katanya. Kemudian si suami menjawab, harta yang kita punya sudah kita keluarkan untuk orang yang butuh, untuk orang yang memerlukan, dan itu bukan israf, namanya infak. Nah, si istri tidak kalah dia menjawab, ya sudah, kalau begitu tolong tulis surat kepada kawan-kawan kamu, pinjamlah beberapa dinar kepada mereka untuk hari raya kita, karena anak-anak kita belum beli baju baru. Maka dengan segera suaminya ini namanya Abdullah, dia punya teman dua, yang satu Hisham, satu lagi Usamah. Menulislah Abdullah surat, meminjam uang kepada temannya, diberikan suratnya kepada pembantunya, dan minta pembantunya pergi ke rumah sahabatnya Abdullah, yakni Hisham. Pergilah pembantunya ke rumah sahabatnya, yakni Hisham, mengetuk pintu rumah Hisham, berbicara sejenak, kemudian Hisham langsung masuk ke rumah, mengambil sekantung uang, di dalamnya ada uang dinar, menyerahkan kepada pembantunya Abdullah dengan pesan, sampaikan kepada tuanmu, harta ini yang aku punya untuk malam ini saja. Jadi tidak lagi ada harta yang aku punya selain ini. Segera bergegas pembantunya kembali ke rumah Abdullah dan menyampaikan uang tersebut beserta pesannya. Abdullah senang karena ternyata Hisham masih mengingat temannya, memberikan kelapangan dan kemudahan. Dan dengan gembira kemudian Abdullah memanggil istrinya, "Hai istriku, kita sudah dapat kemudahan, alhamdulillah. Segera beli baju untuk anak-anak." Ketika dibuka, dalam kantong tersebut ada uang sejumlah 100 dinar. Masya Allah. Nah, dengan gembira istrinya kemudian menyiapkan diri. Ketika masuk ke kamar untuk menyiapkan diri, sekejap kemudian terdengarlah suara ketukan pintu. Gitu. Abdullah kaget, kemudian segera ke pintu, membuka pintu, kemudian berbicara dengan orang yang di depan pintu. Tidak lama masuk lagi ke dalam rumah dan mengambil kantung uang tadi. Ambil kantung uang, diserahkan kepada laki-laki yang di depan pintu. Selesai. Ketika istrinya baru keluar kamar, ternyata uangnya sudah tidak ada. Ya, tentu istrinya mukanya berubah, jadi marah. Ya kan, kemudian dijelaskan oleh Abdullah, barusan ada pembantu temanku namanya Usama, dia memohon bantuan karena dia tidak punya uang sama sekali untuk hari raya esok gitu.
Nah, istrinya masih kecewa nih dengan Abdullah karena suaminya masih mendahulukan orang lain padahal dia dalam keadaan butuh. Ya bisa kita gambarkan suasananya pada malam hari raya, uangnya sudah ada, tinggal belanja gitu ya. Mau siap-siap pergi ke pasar, tiba-tiba uangnya diserahkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Maka kemudian suasana rumah menjadi suasana yang tidak enak. Beberapa saat kemudian suasana yang tidak enak itu kemudian dipecahkan oleh ketukan yang lebih seru dari ketukan yang tadi. Ini kalau ini ketukannya lebih bersemangat gitu. Nah kemudian Abdullah datang ke pintu, dibukalah pintu. Nah ternyata yang datang adalah temannya yang tadi meminjamkan uang kepada Abdullah, namanya Hisham. Ketika itu Hisham langsung menyampaikan, amrun ajib, katanya, perkara yang ajib, luar biasa gitu. Terus dikasih tahu oleh Hisham, ini bukan kantong yang tadi ana serahkan ke antum, katanya, kantong dinar yang tadi. Dilihat oleh Abdullah, oh iya ini benar, ini kantongnya, ini kantong yang tadi saya terima dari kamu nggak lama gitu kan. Nah terus Abdullah kaget, lah kok bisa di tangan kamu gitu. Jadi gini, nggak lama setelah pembantu kamu membawa uang saya untuk kamu, saya nulis surat kepada Usama. Saya katakan kepadanya, wahai Usama, saya tidak punya uang. Jika engkau punya, tolong pinjam, nanti saya kembalikan di waktu yang lapang. Nah ternyata ya luar biasa, Abdullah juga bilang, oh pantas, nggak lama saya terima uang dari kamu, datang pembantu Usama. Dia juga mengatakan bahwa tuannya yakni Usama butuh uang, segera saya berikan uang tersebut. Masya Allah. Jadi ternyata uang yang dipinjamkan oleh Hisham kepada Abdullah, Abdullah pinjamkan kepada Usama, Usama pinjamkan kembali kepada Hisham. Dengan begitu luar biasanya, Hisham takjub dalam keadaan seperti itu, dan dia bersepakat bahwa ya sudah, karena kita bertiga dalam keadaan butuh, maka kita bagi saja 3 uang ini. Mudah-mudahan mencukupi untuk kebutuhan hari raya kita. Kita bisa bayangkan nih, besoknya hari raya, mereka dalam keadaan berkebutuhan, dalam keadaan kurang, mereka masih mendahulukan kebutuhan orang lain. Dan ternyata kisah ini didengar oleh khalifah yang berkuasa di tempat itu. Maka segera begitu takjub dengan kisah ini, 3 orang sahabat ini, maka khalifah membagi kepada mereka masing-masing 200 dinar sebagai bentuk rasa kagumnya akan itsar yang mereka miliki tersebut. Kemudian dengan bangga Abdullah mengatakan, lihatlah istriku, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kita kebingungan dengan sikap kita yang meletakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat bagaimana keikhlasan kita, maka luar biasa istrinya bergembira. Kemudian istrinya bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalaikan sikap suaminya yang sudah menginfakkan hartanya. Dan alhamdulillah ketiganya pada akhirnya berada dalam keadaan baik, berada dalam cukup, dan semua anaknya bisa menikmati hari raya yang luar biasa. Nah hadirin sekalian, kisah yang tadi tentu bukan hanya kisah yang ingin kita dengar saja. Kita menginginkan itu terjadi pada diri kita. Dalam Al-Quran ada sebuah ayat, Bismillahirrahmanirrahim, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Allah menyebutkan, dan orang-orang yang pertama kali berlomba dalam kebaikan, mereka 2 kelompok, muhajir dan ansor. Ya, mereka adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan orang Madinah yang membantu orang-orang muhajir. Kemudian Allah sebut yang ketiga, walladzina taba'uhum biihsan. Jadi yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala di situ menggunakan silah, yaitu isim silah, yaitu alladzi
yang maknanya adalah yufidul umum. Jadi tidak khusus kepada generasi tabi'in, tabi'in saja, tapi juga masuk pada generasi kita. Sampai kemudian Islam ini berakhir di muka bumi dan semua orang beriman mendapatkan bagian pahala. Maka mari kita coba mencontoh 3 contoh tadi, ya, Abdullah, Hisham dan Usamah yang mereka mewakili Muhajir, Ansor dan alladzina tabauhum bi ihsan. Dan mudah-mudahan kita di sini semua tergolong orang-orang yang mengikuti para Ansor, para Muhajir yang memiliki kelebihan dalam itsar, yaitu mendahulukan kebutuhan saudaranya daripada kebutuhan sendiri. Dan untuk itulah kemudian kita juga di Ramadan ada satu ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalam rangkaian ayat puasa ini Allah tidak lupa bahwa kita juga harus peduli memelihara mereka orang-orang miskin. Jadi Allah Subhanahu wa taala padankan ibadah puasa bagi mereka yang tidak mampu menjalankan karena satu udzur, mereka boleh mengganti dengan fidyah. Bayangkan. Jadi kita yang berpuasa kuat menahan lapar, minum serta hal yang membatalkan puasa, alhamdulillah. Tapi buat mereka yang nggak mampu, Allah bisa ganti dengan memberi makan. Dan Allah Subhanahu wa taala kirimkan makanan itu kepada orang-orang miskin. Ya, ini tandanya bahwa memang puasa yang luar biasa, Ramadan yang begitu berkah, ibadah yang kita jalankan saat ini, yang kita nanti-nantikan bulan ini, yang kita sudah berdoa sejak bulan Rajab, Sa'ban, dan kita disampaikan pada bulan ini, Allah sebenarnya menitipkan orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang memang butuh bantuan dan uluran tangan untuk kita tidak lupakan, agar kemudian kita memperoleh keberkahan dalam harta kita. Dalam sebuah hadis disampaikan, afdalus shadaqah shadaqatul Ramadan. Seutama-utamanya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita termasuk insan yang betul-betul memperhatikan kanan kiri kita, saudara-saudara kita, orang yang Allah amanahkan kepada kita. Dan kita betul-betul termasuk dalam ayat yang tadi kami sebutkan. Kita memang bukan muhajir, apalagi kita bukan ansor, maka mudah-mudahan kita termasuk alladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu adalah balasannya, bahwa kita adalah orang-orang yang mengikuti teladan dan contoh orang muhajir dan ansor yang begitu itsar, yang begitu memperhatikan kebutuhan antar mereka. Dan sekalian, mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat sebagai pengingat di bulan suci yang mulia, tempat kita mengharapkan dosa kita dilebur, tempat kita mengharapkan segala yang Allah anugerahkan kepada kita diberikan keberkahan. Dan kita berharap juga kegiatan dakwah di lingkungan sini beserta yang meramaikan seluruh anak-anak kita, masyarakat kita, ini menjadi bukti bagi kita semua bahwa kita mencintai agama ini, kita mencintai dakwah ini, dan kita menginginkan bahwa ujung dari itu semua adalah kita memperoleh derajat takwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kiranya bermanfaat. Hadani Allah wa yakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.